Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang korelasi Pearson dan Ring-Spearman. Yang pertama ada korelasi Pearson. Korelasi sederhana dengan rumus Pearson. Korelasi sederhana merupakan suatu teknik statistik yang dipergunakan untuk mengukur kekuatan hubungan dua variabel dan juga untuk dapat mengetahui bentuk hubungan antara dua variabel tersebut dengan hasil yang sifatnya kuantitatif. Kekuatan hubungan antara dua variabel yang dimaksud di sini adalah apakah hubungan tersebut erat, lemah, ataupun tidak erat. Sedangkan bentuk hubungannya adalah apakah bentuk korelasinya linear positif ataupun linear negatif. Asumsi untuk analisis korelasi. Yang pertama, sampel data berpasangan XY berasal dari sampel acak dan merupakan data kuantitatif. Yang kedua, berbentuk interval atau rasio. Yang ketiga, pasangan data XY harus berdistribusi normal. Dan yang terakhir, analisis korelasi sangat sensitif terhadap outliers. Kekuatan hubungan antara dua variabel biasanya disebut dengan koefisien korelasi dan dilambangkan dengan simbol R. Nilai koefisien R akan selalu berada di antara -1 sampai +1. Berikut rumus korelasi Pearson. Lalu yang selanjutnya, pola atau bentuk hubungan antara dua variabel. Yang pertama, korelasi linear positif. Perubahan salah satu nilai variabel diikuti perubahan nilai variabel yang lainnya secara teratur dengan arah yang sama. Jika nilai variabel X mengalami kenaikan, maka variabel Y akan ikut naik. Jika nilai variabel X mengalami penurunan, maka variabel Y akan ikut turun. Lalu yang kedua, korelasi linear negatif. Perubahan salah satu nilai variabel diikuti perubahan nilai variabel yang lainnya secara teratur dengan arah yang berlawanan. Jika nilai variabel X mengalami kenaikan, maka variabel Y akan turun. Jika nilai variabel X mengalami penurunan, maka nilai variabel Y akan naik. Lalu yang terakhir, tidak berkorelasi. Kenaikan nilai variabel yang satunya kadang-kadang diikuti dengan penurunan variabel lainnya atau kadang-kadang diikuti dengan kenaikan variabel yang lainnya. Arah hubungannya tidak teratur, kadang-kadang searah, kadang-kadang berlawanan. Lalu selanjutnya, ini ada contoh kasus. Seorang pemilik kursus yang memiliki cabang di seluruh Indonesia berkeinginan untuk mengetahui apakah kompetensi tutor berkorelasi dengan jumlah peserta didik. Oleh karena itu, diambil sampel sebanyak 35 cabang kursus untuk ditelitinya. Proses pengambilan keputusan. Hipotesis, HO kompetensi tutor tidak berkorelasi dengan jumlah peserta didik. HA kompetensi tutor berkorelasi dengan jumlah peserta didik. Dasar pengambilan keputusan. Dengan membandingkan R hitung dengan R tabel dengan ketentuan HO diterima jika R hitung kurang dari R tabel. HO ditolak jika R hitung lebih dari sama dengan R tabel. Dengan menggunakan angka probabilitas dengan ketentuan HO diterima probabilitas lebih dari taraf nyata. HO ditolak probabilitas kurang dari sama dengan taraf nyata. Karena produk momen termasuk parametrik, maka analisis ini dapat digunakan apabila tipe datanya interval atau rasio dan distribusi datanya normal, jumlah sampelnya lebih dari 30. Contoh kasus di atas adalah tipe data interval, maka kita harus menguji distribusi datanya. Yang pertama, kalian tinggal klik Analyze, lalu klik Descriptive Statistics, dan klik Explore. Tampilannya akan seperti ini, kalian tinggal klik Plots, dan akan muncul seperti ini, kalian tinggal klik Continue. Lalu akan muncul data seperti ini. Untuk mengetahui normalitas, dapat digunakan scoresheet yang ada pada hasil perhitungan Kolmogorov-Smirnov. Bila angka sig lebih besar atau sama dengan 0,05, maka berdistribusi normal. Jika tidak, maka sebaliknya. Pada data ini, keduanya berdistribusi normal. Apabila tidak memenuhi asumsi, misalnya data tidak berdistribusi normal atau ada nilai data pencilan, kita bisa menggunakan korelasi Spearman. Korelasi untuk analisis non-parametrik. Prosedur menguji hipotesis dengan produk momen. Yang pertama, klik Analyze, lalu Correlate, lalu klik
bivariate. Lalu yang kedua, pindahkan kedua variables itu ke kotak variables, lalu klik option. Nah, selanjutnya klik kotak means and, lalu continue, lalu klik OK. Dari output di atas diketahui bahwa jumlah sampel dari penelitian ini adalah 35. Skor rata-rata variabel X adalah 64,6857 dengan deviasi standar 7,23867. Sementara untuk skor rata-rata variabel Y adalah 77,2857 dengan deviasi standar 8,19100. Adapun nilai koefisien korelasi antara variabel X dengan variabel Y adalah 0,949 dengan nilai sigma 0,000, dalam arti kesalahan menolak HO hanyalah 0% atau mendekati 0%. Hasil pada sig itu dapat dicek ulang dengan membanding R hitung 0,949 dengan R tabel untuk diketahui 35 jumlah sampel dikurangi 2 jumlah variabel sama dengan 33. Nilai tabel untuk 33 dengan kesalahan 5% banding 0,344 dan 1% banding 0,442. Karena R hitung lebih besar dari R tabel, maka berarti HO ditolak dan HA diterima, dan karena R hitung tidak bertanda negatif, maka menunjukkan arah korelasi ini positif. Jadi semakin tinggi kompetensi tutor, semakin tinggi pula jumlah siswa baru kursus tersebut. Lalu selanjutnya materi korelasi Spearman. Korelasi rank Spearman digunakan untuk mencari hubungan atau untuk menguji signifikansi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang dihubungkan berbentuk ordinal. Contohnya, ada 10 orang responden yang diminta untuk mengisi daftar pertanyaan tentang motivasi dan prestasi dalam sebuah kantor. Jumlah responden yang diminta mengisi daftar pertanyaan itu 10 karyawan. Masing-masing diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nilai yang diberikan oleh ke-10 responden tentang motivasi dan prestasi itu diberikan pada contoh berikut. Yang akan diketahui adalah apakah ada hubungan antara motivasi dengan prestasi. Berdasarkan hal tersebut, maka judul penelitian adalah hubungan antara motivasi dengan prestasi. Variabel penelitiannya adalah nilai jawaban dari 10 responden tentang motivasi atau XI dan prestasi atau YI. Rumusan masalah, apakah ada hubungan antara variabel motivasi dan prestasi? Hipotesis HO tidak ada hubungan antara variabel motivasi dan prestasi. HA ada hubungan antara variabel motivasi dan prestasi. Kriteria pengujian hipotesis HO ditolak bila harga rho hitung lebih dari rho tabel tersebut. HO diterima bila harga rho hitung kurang dari sama dengan rho tabel. Lalu selanjutnya penyajian data. Jawaban responden yang telah terkumpul ditunjukkan pada tabel 1 berikut ini. Tabel 1 nilai motivasi dan prestasi. Seperti berikut. Lalu selanjutnya perhitungan untuk pengujian hipotesis. Korelasi rank Spearman digunakan untuk mencari hubungan atau untuk menguji signifikansi hipotesis. Data tersebut diperoleh dari sumber yang berbeda, yaitu motivasi dan prestasi. Karena sumber datanya berbeda dan berbentuk koordinal, maka untuk menganalisisnya digunakan korelasi rank yang rumusnya adalah sebagai berikut. Korelasi Spearman rank bekerja dengan data ordinal. Karena jawaban responden merupakan data ordinal, maka data tersebut diubah terlebih dahulu dari data ordinal dalam bentuk ranking yang caranya dapat dilihat dalam tabel 2. Asosiatif bila masing-masing variabel yang dihubungkan berbentuk ordinal. Bila terdapat nilai yang sama, maka cara membuat peringkatnya adalah misalnya pada XI nilai 9 adalah peringkat ke-1, nilai 8 pada peringkat kedua, selanjutnya di sini ada nilai 7 jumlahnya 2.
Mestinya peringkatnya kalau diurutkan adalah peringkat 3 dan 4. Tetapi karena nilainya sama, maka peringkatnya dibagi 2, yaitu 3 plus 4 dibagi 2, hasilnya 3,5. Akhirnya, dua nilai 7 pada XI masing-masing diberi peringkat 3,5. Selanjutnya pada YI, di sana ada nilai 8 jumlahnya 3. Mestinya peringkatnya adalah 2, 3, dan 4. Tetapi karena nilainya sama, maka peringkatnya dibagi 3, yaitu 2 plus 3 plus 4 dibagi 3, hasilnya 3. Jadi nilai 8 yang jumlahnya 3 masing-masing diberi peringkat 3 pada kolom YI. Selanjutnya nilai 7 diberi peringkat setelah peringkat 4, yaitu peringkat 5. Berikut adalah tabel 2, tabel penolong untuk menghitung koefisien korelasi Spearman rank. Selanjutnya, sebagai interpretasi, angka ini perlu dibandingkan dengan tabel nilai-nilai rho. Dalam tabel 3, dari tabel itu terlihat bahwa untuk N sama dengan 10. Dengan derajat kesalahan 5% diperoleh harga 0,648 dan untuk 1% sama dengan 0,794. Hasil rho hitung ternyata lebih besar dari rho tabel derajat kesalahan 5%. 0,96 lebih besar dari 0,648. Derajat kesalahan 1%, 0,96 lebih besar dari 0,794. Hal ini berarti menolak HO dan menerima HA. Kesimpulannya, terdapat hubungan yang nyata atau signifikan antara motivasi dengan prestasi. Dalam hal ini, hipotesis nolnya adalah tidak ada hubungan antara variabel motivasi dengan prestasi. Sedangkan hipotesis alternatifnya adalah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel motivasi dengan prestasi. Dengan demikian, hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Atau dengan kata lain bahwa variabel motivasi mempunyai hubungan yang signifikan dengan prestasi. Selanjutnya adalah tabel 3, tabel nilai-nilai rho, korelasi Spearman rank. Lalu selanjutnya koefisien korelasi berperingkat Spearman. Langkah pertamanya menyusun peringkat data, yaitu menyusun data menjadi urutan dari terkecil sampai terbesar. Setelah data terurut diberikan peringkat. Untuk data yang mempunyai nilai yang sama diberikan nilai peringkat rata-rata. Lalu langkah kedua, mencari selisih peringkat antara satu variabel dengan variabel lainnya. Selisih ini biasanya dilambangkan dengan DI. Lalu yang ketiga, menghitung koefisien korelasi Spearman dengan rumus sebagai berikut. Di mana RS sama dengan koefisien korelasi Spearman. DI sama dengan selisih peringkat untuk setiap data. N sama dengan jumlah sampel atau data. Selanjutnya, ini adalah contoh soal hubungan laba bank dengan harga saham. Berikut ini adalah data tentang laba dan harga saham dari 8 bank tahun 2003. Langkah pertamanya, kita harus menyusun peringkat data, dan hasilnya seperti ini. Lalu langkah kedua, menghitung perbedaan peringkat. Seperti ini. Dan langkah ketiganya, menghitung koefisien korelasi Spearman. Nilai koefisien korelasi Spearman 0,786. Ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara harga saham dengan laba perbankan sebesar 78,6%. Hubungan antara harga saham dengan laba termasuk kuat. Kinerja saham akan berhubungan dengan kinerja laba perbankan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.